Analisis ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia. Teman-teman, tahu nggak sih kalau pertanian itu memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Indonesia? PDB pertanian sendiri meningkat 16,24% pada kuartal kedua tahun 2020. Sementara, sektor pertanian terus memberikan kontribusi yang baik secara year over year dengan peningkatan sebesar 2,19%. Nah, dalam hal ini, beberapa komoditas terpenting di Indonesia seperti gas, karet, kopi, serta kelapa sawit menjadi peran penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit sendiri menepati lebih dari 10 juta hektar di Indonesia dengan perkebunan rakyat mencapai 41%. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang diambil dalam analisis ini ialah 1. Bagaimana statistika deskriptif dari produksi, nilai ekspor, harga minyak kelapa sawit pada tahun 2010 hingga 2020. 2. Bagaimana analisis korelasi antara produksi dan nilai statistik harga ekspor minyak kelapa sawit pada tahun 2010 hingga 2020. Tujuan. Setelah memaparkan rumusan masalah di atas nih, kita memiliki tujuan yang akan dicapai dalam analisis ini. 1. Mengetahui statistika deskriptif dari produksi dan nilai ekspor harga minyak kelapa sawit pada tahun 2010 hingga 2020. Yang kedua, mengetahui analisis korelasi antara produksi dan nilai statistik harga ekspor minyak kelapa sawit pada tahun 2010 hingga 2020. Tinjauan pustaka. Kita masuk kepada analisis korelasi. Nah, apa sih analisis korelasi itu? Secara umum, korelasi itu merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan suatu hal dengan hal lain. Secara sederhana, memang seperti itulah pengertian korelasi. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel. Analisis regresi linear. Nah, yang kedua ini kita bakalan ngebahas tentang analisis regresi linear. Regresi linear pada suatu eksperimen atau penelitian digunakan untuk mengetahui maupun meramalkan pengaruh antara variabel X dengan variabel Y yang akan diamati. Persamaan yang dapat digunakan untuk memperoleh garis regresi yang terdapat dalam scatter plot disebut dengan persamaan regresi. Analisis regresi linear berganda. Secara umum, analisis regresi adalah kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan dengan satu atau dua variabel yang menerangkan. Persamaan umum dalam model regresi berganda adalah kita masuk kepada uji signifikansi parameter regresi. Nah, teman-teman perlu tahu nih, uji signifikan parameter regresi itu terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama, ada uji signifikansi secara serentak, dan yang kedua, ada uji signifikansi parameter model secara terpisah. Nah, kalau uji signifikansi parameter model secara terpisah digunakan untuk mengetahui signifikansi parameter dengan menggunakan uji Wald-Hosmer dan Lemshow. Lalu, untuk uji signifikansi parameter model secara serentak, biasanya digunakan pada suatu statistik uji rasio dengan fungsi dari L dan L1 yang berdistribusi X2 dengan derajat bebas P. Pengujian secara serentak dilakukan untuk memeriksa kemaknaan koefisien secara keseluruhan dengan hipotesis sebagai berikut. Kita masuk kepada analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, teman-teman, dari tahun 2010 hingga 2020. Variabel yang digunakan berupa nilai rupiah ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Lalu untuk variabel meliputi variabel produksi minyak kelapa sawit Indonesia dan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah Indonesia. Adapun sumber data diperoleh dari berbagai instansi-instansi dan sumber lain yang berkaitan, diantaranya Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, serta Kementerian Pertanian. Berikut deskripsi data yang telah diambil dari data volume, data nilai tukar,
data nilai deskriptif, serta analisis korelasi dari scatter plot X1, X2, dan Y. Nah, baik teman-teman. Berdasarkan scatter plot dari kedua variabel X1 dan X2 memiliki hubungan linear yang berbanding lurus terhadap Y dan semuanya menuju arah positif. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara masing-masing variabelnya. Dikarenakan didapat nilai signifikansi F sebesar 0,00043855 dan signifikansi F lebih kecil dari 0,05, maka terdapat korelasi antara masing-masing variabelnya. Untuk variabel X1 dengan Y memiliki nilai korelasi 0,8275 yang memiliki nilai korelasi sempurna mendekati 1. Untuk variabel X2 dengan Y memiliki nilai korelasi 0,823 yang memiliki nilai korelasi sempurna mendekati 1. Untuk variabel X1 dan X2 dengan Y memiliki nilai korelasi 0,8665 yang dimana nilai korelasi ini mendekati sempurna 1. Baik teman-teman, berdasarkan data yang diperoleh, maka didapat model regresi berupa Y sama dengan negatif 2, 6, 8, 3, 7, 5, 3, 3, 7, 3, 3, 4, 5, 4,8 tambah 4, 8, 6, 5, 6, 2, 0, 2, 6, 7, 2, 3, 7, 1, 6, X1 tambah 9, 6, 8, 5, 0, 2, 0, 3, 6, 5, 94568X2. Dengan adanya model regresi di atas, kita dapat memprediksi nilai Y berdasarkan perubahan yang terjadi di tiap variabel independennya. Sebagai contoh, jika terjadi penambahan volume produksi minyak kelapa sawit di Indonesia.